Balik lagi sama gue Ade Kurniawan, si ganteng si tampan si menawan. Hari ini gue memakai kemeja putih biar gue kayak opa-opa Korea ganteng gitu. Sebenarnya gue nggak usah pakai baju putih gini juga, gue udah ganteng sih. Jadi karena hari ini gue akan membuat Korean soup. Biasanya dipanggil soup ini adalah sundubu jjigae. Apa sih sundubu jjigae? Sundubu jjigae itu sup tahu. Jadi kalau di Korea itu mereka sering makan supnya itu jadi menu di tengah. Kayak campuran tahu, telur, daging, serah. Cuma basicnya ini ada kimchi dan tahu. So, let's check out. Bahan-bahannya ada kimchi, daging sapi cincang, kalian mau pakai seafood, mau pakai ayam cincang, bakso ikan, terserah. Terus ada tofu Jepang yang dipanggil apa ya? Dipanggil apa ya? Nggak tahu juga dipanggil apa ya. Tofu Jepang, tahu Jepang. Silky tofu, jangan pakai tahu yang abang-abang yang kotak, nanti jadinya aneh rasanya. Terus wortel, gochujang, minyak wijen, bumbu-bumbu lainnya, chicken powder dan lain-lain ya. Ya nanti kita cek dan kalian bisa masak nanti. Semua resepnya ada di deskripsi di bawah. So kalian tinggal cek dan kalian ikutin step by stepnya dan udah pasti jadi. Yang pertama kita akan tuang minyak sedikit. Karena nanti kita akan nuangin minyak wijennya untuk masak si kimchi dan dagingnya. Tapi step yang pertama kita akan masak si dagingnya. Nunggu sampai si minyaknya panas dulu. Minyaknya udah panas, kita tambahin minyak wijen sedikit supaya dia wangi. Tambahin daging cincang, kita masuk, kita tumis sampai matang dan kecoklatan. Bawang putih cincang sekitar 1 sendok makan, setengah sendok makan lah, sampai dia coklat dan matang. Kita ambil seperempat aja lah. Bawang bombay mahal coy. Nah, bawang bombaynya ini dia akan menciptakan atau ngasih si supnya ini cita rasa yang manis, gurih. Karena kalau kita masak bawang bombaynya cukup lama, dia akan ngeluarin rasa manis. Tapi kalau masih mentah, dia kayak pedes-pedes gitu. So, kalau kalian masak si bawang bombaynya harus sampai lunak, wangi, sedikit coklatan. Terus kita masukin kimchi. Sini baru kita masukin air. Kita masukin setengah dulu. Ya 500 ml. Nanti kita cek lagi. Gua tambahin lagi sekitar 200 ml, jadi 700 ml lah. Kalau kalian nggak ada gelas ukur, pakai aja. Berarti air mineral gelasan 3-4 gelas lah. Terus wortelnya kita peel aja. Gue nggak mau masukin di awal karena takut terlalu lembek. Jadi gue masukin tengah-tengah. Nanti kita akan potong julienne. Julienne itu apa? Potongan pentol korek. Bukan pentol korek, korek berarti ya. Kalau pentol korek kan itunya doang, ujungnya doang. Ini gue nggak akan pakai semua, mungkin ya seginilah. Ujungnya kita buang. Ya seginilah. Cukup, jangan banyak-banyak. Cara potong wortel. Potong dulu bawahnya sedikit supaya dia ada alas. Nah, ini nggak akan gerak-gerak. Potong ujungnya. Dah. Di sini baru kita potong tipis-tipis.
Kenapa tipis-tipis? Karena kita mau wortelnya cepet matang. Kalau tebel-tebel besok matangnya. Setengah aja lah, cukup. Nah, ini belum dikasih garam dan apapun. Kita coba dulu. Buat kalian mau tahu merek kimchinya apa yang gue pakai, ini sasetan Omason kimchi. Ini menurut gue paling oke lah. Dan ini nggak di endorse. Oke, sekali lagi ini tidak di endorse, tapi Omason Mat Kimchi kalau mau endorse silahkan. So I think this one oke lah. Terus kita akan masukin senjata rahasia, chicken powder. Ini merek Knorr. Kalau kalian pakai chicken powder yang udah asin banget kayak Royco, Sasa gitu-gitu, hati-hati. Karena itu bener-bener udah ada rasa asinnya dan MSG-nya cukup kuat. Kalau ini cukup murni lah, jadi mungkin sekitar 1 sendok makan. Dan ini biasanya dia tuh masak pakai pot yang hitam yang langsung di kompor gitu, karena gue nggak punya, jadi gue pakai pot rumahan biasa. Dan kalian nggak mungkin kan mau masak Korean soup harus beli potnya dulu. Jadi yang penting kan rasanya, cita rasanya, Koreannya, itu yang lebih penting. Terus tumpah. Kita tambahin gula sedikit, 1 pinch lah. Gue pengen ada rasa sedikit manis. Dah, ini semuanya udah mateng. Tinggal kita masukin bahan utama. Tuh, kalau beli tahu begini udah ada lainnya. Ih, lembut banget. Kita pakai setengah ludah. Ini tinggal kita hancur-hancurin. Karena ini yang membuat rasanya jadi lebih tahu. Terakhir, endog telur. Tinggal kita masukin di tengahnya. Nih, kalian bisa lihat si supnya. Tahunya gue nggak terlalu ngancurin terlalu kecil, tapi kalau kalian mau ngancurin kecil banget, boleh, bebas. Kalau kalian mau ngancurin kecil banget, itu caranya tahunya kalian potong, terus masukin ke mangkok, terus kalian bejek-bejek pakai garpu. Jadi dia akan lebih hancur. Cuma gue nggak mau terlalu hancur karena di sini udah banyak kondimen-kondimen yang kecil, wortel, bawang bombay, terus daging. Jadi kalau semuanya kecil, jadinya kayak nyemek gitu si supnya. So let's try this out. Sesuai tebakan gua, ada rasa dari si kimchinya yang asam, terus dari gochujang, wangi dari minyak wijen, dan manisnya ini dari bawang bombaynya. Dan si tahunya lembut, bikin refreshing gitu. Dan ada tekstur gigit dari wortel dan daging sapinya. Jadi semuanya kompleks, rasanya asam, sedikit manis, asin. Ini udah persis, udah mirip banget lah sama sup-sup Korea yang di mall-mall itu yang kalian sering makan. Kadang malah yang di mall-mall itu terlalu cair. Ya, kan gak enak ya. So, if you guys like this video, if you guys suka this video, if you guys tresno karena this video, kalian boleh like, subscribe this channel untuk gue membuat konten-konten masak-masakan yang lain. Kalau kalian mau
dimasakin apa, request resep apa, kalian komen aja di bawah. Dan semua resepnya ada di link deskripsi bawah. So, thank you for watching this video. I'll see you guys on the next video. Bye-bye.